Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbil Alamin. Dialah yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang paling baik, dan dialah yang memiliki as-sifatul ula, sifat-sifat yang paling tinggi. Dan darinya lah seluruh nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian adalah berasal dari Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para hadirin dan juga hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sekarang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan pandemi ini. Dan kita tahu bahwasanya musibah ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam berbagai bidang. Termasuk di antaranya adalah di dalam masalah menuntut ilmu agama. Dahulu sebelum terjadi pandemi dengan leluasa, seorang mengadakan kajian, menghadiri kajian. Kemudian setelah terjadi pandemi, mulailah sebagian kita mengenal teknologi yang mungkin sebelumnya dia belum terbiasa. Termasuk di antaranya adalah di dalam mempelajari ilmu agama ini, mulai banyak kajian-kajian online yang sebelumnya mungkin hanya sebagian kecil saja di antara kita yang menuntut ilmu hanya dengan online saja. Tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan dan sudah tidak asing lagi. Dan semoga Allah SWT segera mengangkat musibah ini, mulai dibuka dan diberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk kembali menyemarakkan masjid-masjid Allah dengan kajian-kajian ilmiah. Maka kita dapatkan sebagian dari kita masih berat, masih malas untuk mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut sebagaimana dahulu sebelum pandemi dia semangat untuk mendatanginya. Maka tentunya ini tidak heran karena waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan lebih dari 1 tahun atau bahkan 2 tahun seseorang tidak menghadiri majelis ilmu tersebut,
Akhirnya yang demikian sedikit banyak berpengaruh pada semangat seseorang di dalam menghadiri majelis ilmu. Banyak kita mendengar saudara-saudara kita yang dahulunya semangat untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian karena setelah itu menghadiri majelis ilmu secara online saja, kemudian sekarang kita sudah tidak melihat kembali beliau semangat dalam menghadiri majelis ilmu secara offline. Oleh karena itu, tentunya yang demikian adalah sesuatu yang harus segera kita perbaiki bersama, dan harus kita sadari bahwasanya menuntut ilmu agama itu bukan sesuatu yang merupakan pilihan. Antum boleh menuntut ilmu agama dan atau tidak menuntut ilmu agama. Ini adalah sebuah kewajiban. Nabi SAW beliaulah yang mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menunjukkan bahwasanya menimba ilmu agama, mempelajari agama Allah, ini bukan sesuatu yang kita boleh memilih menuntut ilmu agama atau tidak. Ini adalah sebuah kewajiban. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah engkau semangat untuk melakukan yang bermanfaat bagi dirimu. Dan di antara yang paling bermanfaat bagi seseorang adalah hadal ilmu ini. Dengannya seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dalam banyak ayat dan juga hadis disebutkan tentang keutamaan ilmu. Allah SWT mudahkan bagi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Surga yang dikatakan oleh Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Tapi Allah akan mudahkan perjalanan seseorang menuju surga, masuknya seseorang ke dalam surga apabila dia mau menekuni ilmu agama ini. Semakin dia rajin, semangat di dalam menuntut ilmu, semakin mudah jalan di depannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, apabila seseorang semakin malas dalam menuntut ilmu, maka akan semakin sulit baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa fadlul alim 'alal 'abid ka fadli al-qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang ahli ibadah
Maksudnya di sini adalah dua-duanya sama-sama ahlu sunnah. Seorang yang berilmu di antara ahlu sunnah dan seorang ahli ibadah di antara ahlu sunnah, perbandingannya kata Nabi SAW itu seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Dalil-dalil yang lain yang banyak sekali menunjukkan tentang faedah, manfaat dari menuntut ilmu agama ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau bersemangat di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa di dalam usaha kita mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita, tetap kita meminta pertolongan kepada Allah dan merasa bahwa diri kita ini lemah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu kecuali apabila dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, satu di antara hal yang mungkin bisa mengembalikan semangat kita, yang mungkin kemarin sempat kendor, sempat turun dengan sebab pandemi dan juga yang lain, adalah dengan cara mendengarkan kisah-kisah, khususnya tentunya yang berkaitan dengan menuntut ilmu agama ini. Dan cara menambah semangat, mengembalikan semangat dengan menyebutkan kisah, ini ada di dalam agama kita. Allah SWT di dalam Al-Quran menyebutkan banyak kisah. Di antara faedahnya adalah untuk menguatkan hati Nabi SAW. Mengapa beliau diturunkan kepada beliau dan diwahyukan kepada beliau tentang kisah-kisah para nabi sebelum beliau SAW. Bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, bagaimana beliau diuji. Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah dan bagaimana beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Tidak lain, kisah-kisah tersebut diwahyukan kepada Nabi SAW untuk menguatkan hati beliau. Karena beliau juga di awal dakwahnya mendapatkan ujian yang luar biasa. Dicela, dicaci, dikata-katai. Ketika seseorang membaca kisah tersebut atau membaca kisah-kisah para nabi sebelum beliau dan mendengar bahwasanya ternyata mereka pun dahulu berdakwah dan juga diuji sebagaimana beliau SAW diuji, maka tentunya demikian memberikan pengaruh tersendiri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah banyak menyebutkan kisah di dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami telah kisahkan kepadamu di dalam Al-Quran kisah-kisah yang paling baik. Ada kisah Nabi Yusuf, kisah Ashabul Kahfi, kisah Maryam. Ini adalah kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran yang apabila seseorang memahaminya, maka dia akan bisa banyak mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Dan Allah SWT mengatakan, bahkan menyuruh untuk menceritakan kisah. Allah mengatakan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka hendaklah engkau kisahkan kepada mereka supaya mereka berfikir. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang kita di dalam mengajari, di dalam berdakwah tidak masalah. Terkadang kita menyebutkan kisah
Dan Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih juga terkadang menyebutkan kisah. Seperti kisah 3 orang Bani Israel yang diuji oleh Allah Azza wa Jal. Satu di antara mereka adalah buta, dan yang kedua botak, dan yang ketiga dia memiliki kulit yang berpenyakit. Kisah yang panjang yang mengandung banyak pelajaran. Dan di antara kisah yang paling bermanfaat tentunya adalah kisah para pendahulu kita yang saleh. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in dan juga para tabi'in dan juga para imam-imam seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga imam-imam yang lain. Alhamdulillah, kalau kita mau membaca dan membuka kitab, maka kita akan dapatkan kisah-kisah mereka ini telah ditulis oleh para ulama. Kemudian saya nukilkan di sini ucapan beberapa ulama yang menunjukkan bahwasanya terkadang perlu kita menyebutkan kisah, tapi tentunya dengan syarat yang telah mereka sebutkan. Al-Imam Ahmad mengatakan, "Idza kana al-qassu saduqan fala ara bimujalasatihi ba'san." Al-Imam Ahmad mengatakan, apabila orang yang mengisahkan, orang yang bercerita adalah seorang yang jujur, maka kata beliau, aku memandang tidak masalah untuk duduk bersama orang tersebut. Ini menunjukkan bolehnya di dalam ta'lim, di dalam dakwah kita menyebutkan kisah, tapi beliau di sini menyebutkan syaratnya, yaitu apa? Jujur, benar di dalam kisah tersebut. Bukan kisah yang dusta, bukan kisah yang ditambah-tambah. Memang ada kisahnya, kemudian dia tambah-tambah sendiri. Dia adalah seorang yang mengisahkan dan dia jujur di dalam mengisahkan. Al-Auza'i beliau ditanya tentang sebuah kaum yang mereka berkumpul. Kemudian mereka meminta salah seorang di antara mereka untuk cerita. Bolehkah yang demikian? Ya, beberapa orang atau sebuah kaum kemudian meminta salah seorang di antara mereka untuk bercerita. Ya fulan, antum berdiri, coba ceritakan kepada kami sesuatu, semoga kami bertambah keimanannya misalnya. Beliau mengatakan, "Idza kana dzalika yawman ba'dal ayyam falaysa bihi ba'sun." Kalau yang demikian terkadang saja, maka tidak masalah. Yauman ba'dal ayyam, maksudnya sehari sekarang cerita. Kemudian mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi, mungkin ada majelis yang di situ beliau bercerita kembali. Tidak masalah kalau jarang-jarang seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau cerita tersebut menjadi kebiasaan, artinya yang menjadi modal pembicara tersebut adalah hanya kisah-kisah saja, maka ini tercela. Karena sebagian ada yang menggunakan ini sebagai cara dalam berdakwah. Dan tidak ada cara lain selain dia bercerita. Bagaimana cara dia untuk mengumpulkan manusia? Dengan cara bercerita. Dan biasanya yang demikian dia akan menambah-nambah di dalam ceritanya. Karena dia berusaha untuk bagaimana cerita yang dia sampaikan itu menarik, menjadikan manusia yang di depannya takut terhadap neraka, menjadikan dia menangis, menjadikan dia terharu. Tentunya ini bukan manhaj para salaf kita. Sehingga banyak di sana athar-athar dari para salaf yang mencela
al-qassas, mencela orang yang kerjanya adalah cerita. Ini bukan cara para ulama dan juga para imam kita di dalam berdakwah. Kemudian Al-Marrudhi diriwayatkan oleh Al-Khallal dari beliau, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, aku mendengar Ahmad bin Hanbal beliau berkata, yu'jibuni amrul qasas li'annahum yadhkuruna al-mizan wa 'adzab al-qabr. Sungguh aku senang dengan orang yang berkisah. Senang dengan orang yang berkisah. Kenapa demikian? Karena mereka menyebutkan tentang timbangan di hari kiamat, menyebutkan tentang azab kubur. Qultu lahu fatarad dhahaba ilaihim. Aku pun, yaitu Al-Marrudhi, beliau mengatakan, apakah kamu berpendapat mendorong kami untuk pergi kepada orang tersebut? Menyuruh kami untuk mendatangi orang yang suka cerita tersebut? Atau yang bercerita di dalam majelisnya? Qal, beliau mengatakan, la'amri. Iya. Idza kana saduqan, kalau memang dia adalah orang yang jujur. Kalau memang dia adalah orang yang jujur, tidak masalah. Nah, ini athar-athar dari para pendahulu kita tentang bolehnya kita mengadakan majelis seperti ini, kita mengkhususkan sebuah majelis, kita mendengar kisah-kisah para pendahulu kita di dalam permasalahan tertentu. Tidak ada masalah, yang penting memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak banyak insyaallah yang bisa kita sampaikan di antara kisah-kisah tersebut. Dan kalau kita membaca sangat banyak kisah-kisah yang bermanfaat dari para salaf kita, khususnya yang terkait dengan masalah menuntut ilmu agama ini. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah bagaimana kisah sebagian salaf dalam semangat mereka bersegera di dalam menghadiri majelis ilmu. Sebutkan bahwasanya sebagian mereka dahulu, dan dia masih sebagai seorang remaja yang masih beranjak dewasa, tapi dia memiliki semangat yang besar di dalam menuntut ilmu agama. Disebutkan bahwasanya sebelum subuh dia sudah ingin untuk keluar dari rumahnya supaya bisa menghadiri majelis ilmu syekhnya sebelum subuh, karena dia tahu bahwasanya gurunya membuka majelis ilmu tersebut setelah subuh. Padahal dia masih seorang anak kecil yang mungkin belum balik, tapi demikian dia memiliki semangat yang luar biasa, sampai ibunya yang sangat sayang kepada anak tersebut mengatakan, la hatta yusbihan nasu au yu'adzinu. Jangan sekarang, sampai kelihatan waktu pagi atau sudah adzan. Jangan sekarang engkau pergi sampai datang waktu pagi atau terdengar adzan. Nah, ini menunjukkan bagaimana semangat para salaf dahulu untuk bersegera di dalam menghadiri majelis ilmu, bukan seperti sebagian kita yang
meremehkan dan menghadiri majelis ilmu semaunya. Padahal para salaf dahulu mereka sangat-sangat berusaha untuk menghadiri majelis ilmu dari awal. Berusaha bagaimana tidak ada satu huruf pun yang tidak terdengar olehnya. Berusaha bagaimana seluruh apa yang dibawakan oleh guru tersebut dia dengar. Dan bagaimana supaya tidak ada satu huruf pun yang luput dari dia. Sehingga dia pun menghadiri majelis ilmu, dan bahkan dahulu sebagian mereka atau sebagian majelis para masyayikh zaman dahulu, para imam zaman dahulu, bukan menjelang subuh ya. Di pertengahan malam itu majelisnya sudah penuh. Karena mereka khawatir kalau datang setelah subuh mereka enggak mendapatkan tempat. Sehingga ada sebagian mereka yang cerita, anak kira anak yang paling awal. Ternyata pas sampai di masjid, masjidnya sudah penuh dengan manusia. Mungkin sebagian mereka nginep di masjidnya untuk bisa menghadiri majelis ilmu dari syekh tersebut. Karena mereka berlomba bagaimana mereka bisa di depan. Karena apalagi zaman dahulu, ya tidak seperti sekarang ada speaker, orang yang duduk di belakang bisa mendengar dengan baik seperti orang yang di depan. Mereka berusaha untuk di depan sehingga mendengar langsung suara syekh. Menulis hadis dengan baik. Tentunya ini adalah contoh yang sangat baik dari para pendahulu kita di dalam masalah bersegeranya mereka dalam menuntut ilmu agama. Di dalam menulis apa yang disebutkan oleh syekh. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Malik rahimahullah, dan kita tahu bahwasanya beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau melihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menulis di dalam majelisnya. Maka Al-Imam Malik rahimahullah sebagai seorang guru memanggil Al-Imam Syafi'i dan ingin mengingatkan beliau. Setelah selesai dars, maka berkata Al-Imam Malik, ya ghulam, wahai anak kecil, disuruh mendekat oleh Al-Imam Malik. Maka datanglah Imam Syafi'i dan berdiri di hadapan Al-Imam Malik. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan, "Madza taf'alu ya ghulam?" Al-Imam Malik ini dikenal dengan ketegasannya di dalam majelis ilmu. Sampai disebutkan beliau terkenal dengan haibahnya, dengan kewibawaannya, dengan ketegasannya. Sampai sebagian menceritakan bahwasanya kami merasakan bahwasanya haibahnya dan kewibawaan Imam Malik itu lebih besar di sisi kami daripada seorang amir, daripada seorang sultan, daripada seorang penguasa. Sehingga ketika mereka datang ke majelisnya Al-Imam Malik rahimahullah, dalam keadaan mereka merasakan bagaimana wibawanya Al-Imam Malik beradab dengan adab majelis ilmu. Dan dikisahkan kalau ada di antara murid-murid beliau yang tidak beradab, misalnya ketika beliau sedang berbicara kemudian dipotong, bertanya tanpa adab misalnya, maka Al-Imam Malik rahimahullah menyuruh. Jadi ada sebagian yang menjadi penjaga saat itu. Kayaknya seperti pengawas gitu, diawasi mana yang kira-kira ia tidak beradab dalam menghadiri majelis ilmu. Dipanggil oleh Al-Imam Malik dan disuruh membawa anak ini keluar dan dicambuk di luar. Ya, dibawa keluar masjid dan dicambuk di luar masjid. Nah ini
menunjukkan tentang bagaimana kewibawaan Al-Imam Malik di dalam majelisnya. Al-Imam Syafi'i dipanggil. Kemudian ditanya, "Madza taf'alu ya ghulam?" Apa yang kau lakukan wahai ghulam? Faqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, aku menuntut ilmu. Sebagaimana yang lain juga datang ke sini untuk menuntut ilmu. Maka Al-Imam Malik mengatakan, "Ahakadza yakunu talabul ilm? An taj'ala isba'aka fi famika wa an tamsah bihi ala yadika al-yusra. Aina dafatiruk?" Beliau mengatakan, apakah dengan cara seperti ini menuntut ilmu? Karena saat itu Al-Imam Asy-Syafi'i beliau tidak menulis. Beliau tidak menulis, menghadiri majelis ilmunya Imam Malik dan enggak bawa kertas, tidak bawa pulpen. Beliau hanya meletakkan jarinya di lisan beliau atau di bibir beliau. Aina dafatiruk? Di mana kertas-kertasmu? Wa aina aqlamuka wa awraquka, dan di mana pena-penamu dan juga kertas-kertasmu? Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menyebutkan kepada gurunya tentang sebab kenapa beliau tidak membawa kertas tersebut. Kenapa beliau tidak membawa pena tersebut? Wallahi la amliku dirhaman ashtari bihi syai'an min dhalik. Demi Allah wahai guruku, aku tidak memiliki 1 dirham pun untuk bisa membeli apa yang tadi antum sebutkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ayyuhal ikhwah, bukan termasuk orang yang berkecukupan. Beliau berasal dari keluarga yang sangat-sangat kekurangan. Sampai disebutkan bahwasanya ibunya beliau yang bersemangat untuk membantu Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu, karena beliau enggak punya uang juga untuk membelikan kertas bagi Al-Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya disebutkan bahwasanya beliau datang ke sebagian pegawai kerajaan atau yang semisalnya, di mana wanita ini sering membuang kertas yang sudah tidak dipakai. Melemparkan dan membuang kertas yang sudah tidak dipakai. Ini yang diambil oleh ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ambil kertas-kertas tersebut kemudian diberikan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, digunakan untuk menulis hadis yang dia dengar di dalam majelis-majelis ilmu. Baik. Kemudian beliau ditanya lagi, aina lauhuka? Setelahnya, faqala lahu al-Imam Malik. Berkata kemudian Al-Imam Malik, limadza tahdhuru idzan? Kalau demikian keadaan kamu, kenapa engkau datang ke sini? Karena orang yang datang ke sini itu ingin ilmu. Dan orang yang ingin ilmu, kalau memang dia sungguh-sungguh mencari ilmu, ya dia akan berusaha untuk menjaring ilmu tersebut dengan cara menulisnya di dalam buku. Maka Al-Imam Malik mengatakan, kalau demikian kenapa engkau datang ke sini? Kalau engkau tidak punya senjata sebagai seorang penuntut ilmu. Fa ana asridu fi kulli marratin a'dadan katsiratan minal ahadits. Padahal setiap majelis aku menyebutkan banyak hadis. Fa kaifa tahfazu tilkal ahadits wa anta la tamliku awraqan wala aqlaman? Bagaimana engkau bisa menghafal hadis-hadis yang banyak tersebut sementara engkau tidak memiliki pena dan juga tidak memiliki kertas? Satu adab yang bisa kita ambil di sini adalah seseorang ketika menghadiri majelis ilmu, maka di antara adabnya adalah dia menulis apa yang dia dengar di dalam majelis ilmu tersebut. Sampai Al-Imam Malik
memanggil Al-Imam Syafi'i, dan saat itu beliau belum tahu siapa Imam Syafi'i. Ketika melihat dia dalam keadaan tidak menulis, maka dipanggil oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Berkata Al-Imam Syafi'i, "Inni ahfadhuha min dhahri qalbin." Sesungguhnya aku menghafal hadis-hadis yang engkau sebutkan min dhahri qalbin, maksudnya adalah di luar kepala. Fa ana aktubul hadis bi usbu'i ala yadi, thumma amsahuhu. Apa yang beliau lakukan? Aku menulis hadis tersebut dengan jariku di atas tanganku. Seperti ini ya, kurang lebih. Karena beliau nggak punya apa? Nggak punya kertas, nggak punya pena. Beliau menulis dengan jari beliau di atas tangannya. Tsumma amsahuhu, kemudian aku menghapus hadis tadi. Jadi satu hadis ditulis, kemudian wa aktubul hadits alladhi yalihi tsumma amsah. Kemudian aku tulis hadis yang selanjutnya dan aku hapus hadis yang sebelumnya. Wa aktubul hadits alladhi ba'dahu, kemudian aku menulis hadis yang setelahnya. Itu cara beliau di dalam menghafal hadis dari Al-Imam Malik rahimahullah. Ayyuhal ikhwah, tentunya keadaan kita tidak separah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang seperti itu keadaannya? Enggak ada. Artinya banyak di antara kita yang bisa membeli buku tulis. Kalau tidak mampu untuk membeli buku tulis, beli buku kertas HVS. 100 dapat berapa itu? Ya, 500 rupiah dapat berapa? Bisa untuk antum menulis dengannya apa yang antum dapatkan di dalam sebuah majelis ilmu. Nah ini tentunya sekali lagi alhamdulillah Allah SWT memberikan kepada kita banyak keluasan. Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah saja yang demikian keadaannya, beliau masih semangat untuk menulis ilmu dengan sesuai dengan apa yang beliau mampu, maka tentunya harusnya kita yang Allah SWT lebih luaskan rezekinya dan tidak ada halangan bagi kita untuk membeli pena, untuk membeli buku tulis, kita sisihkan uang kita untuk membeli alat-alat tersebut untuk menulis ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu. Berkata atau setelah itu Al-Imam Malik rahimahullah terheran-heran dengan ceritanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, "Atahfadhu hakadha?" Apakah engkau menghafal hadis-hadisku dengan cara seperti itu? Faqala Syafi'i, "Na'am." Beliau mengatakan iya. "Ahfadhuha jami'an wa in syi'ta asma'tuka kulla hadithika al-yawm." Al-Imam Syafi'i mengatakan iya, dengan cara seperti itu aku menghafal hadis-hadis semuanya. Dan kalau engkau ingin, aku akan memperdengarkan kepadamu hadis yang baru saja engkau sebutkan hari ini. Ya, kalau hari yang kemarin mungkin bisa melihat yang ditulis oleh teman-temannya yang lain. Tapi beliau mengatakan kepada Imam Malik, kalau engkau mau, aku akan perdengarkan kepadamu hadis-hadis yang engkau sampaikan hari ini. Maka Imam Malik mengatakan dengan penuh keheranan, "Wa tastati'u an taf'ala dzalik?" Apakah engkau bisa melakukan yang demikian? Al-Imam Syafi'i mengatakan iya. "Na'am, af'alu." Iya, aku akan melakukan seperti yang engkau inginkan kalau engkau mau. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan, "Idzan asmi'ni." Kalau demikian maka perdengarkan kepadaku. Mulailah Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Malik dan mengatakan, "Haddatsana Malikun an fulanin an fulanin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian menyebutkan
satu persatu dari hadisnya Al-Imam Malik sampai menyebutkan seluruhnya. Ini satu di antara kisah yang terjadi antara Al-Imam Malik dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menuntut ilmu ketika seseorang sudah tua. Mungkin ada sebagian kita, dan saya lihat banyak di sini yang sudah berumur, yang mungkin merasa ana sudah terlambat. Yang ada di samping kanan, kiri ana dan juga di depan ana semuanya masih anak muda. Mungkin ada di antara mereka yang merasa ana sudah tidak pantas untuk menjadi seorang penuntut ilmu, atau bahkan ada yang diberikan was-was oleh syaitan, kamu sudah terlambat, malu duduk bersama anak-anak muda yang mereka punya semangat, sehingga sebagian malu untuk mendatangi majelis ilmu. Padahal kalau kita melihat para salaf dahulu, para sahabat radhiyallahu taala anhum, justru banyak di antara mereka yang memulai menuntut ilmu agama ketika mereka sudah tua. Karena kita tahu bahwasanya Nabi SAW diutus, kemudian berdakwah, dan yang mengenal agama Islam, masuk ke dalam agama Islam, mengenal Islam, dan mereka sudah dalam keadaan tua. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam agama Islam ketika beliau berumur 38 tahun kurang lebih. Karena Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi ketika umurnya 40 tahun. Dan Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 2 tahun daripada Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih muda 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan masuk agama Islam kalau tidak salah tahun ke-6 kenabiannya. Artinya sekitar 42 tahun. 42 tahun mengenal agama Islam. Kemudian baru mempelajari agama Allah. Itu hanya sekedar contoh, dan banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menuntut ilmu bukan dari kecil, tetapi mereka menuntut ilmu ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan kita katakan sudah tua ya. Meskipun demikian, para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Kita perhatikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Berkata Umar bin Khattab, hendaklah kalian belajar sebelum kalian nanti ditokohkan. Nah, ini wasiat bagi para pemuda. Sekarang waktunya kita untuk menggunakan masa muda kita untuk banyak belajar. Sebelum apa? Sebelum kalian ditokohkan. Karena kalau sudah ditokohkan, banyak tanggung jawab, banyak amanah. Ini waktu kita akan terkuras untuk melaksanakan amanah-amanah tersebut. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, wa ba'da an tusawwadu, menambahi ucapan dari Umar bin Khattab, dan juga setelah kalian ditokohkan. Artinya, tafaqahu, belajarlah kalian sebelum kalian ditokohkan dan setelah kalian ditokohkan. Selama masih muda, manfaatkan waktu muda ini untuk banyak belajar. Ketika kita sudah mendapatkan banyak tanggung jawab, sudah berkeluarga, sudah diangkat menjadi pemimpin, sudah diserahkan amanah ini dan itu, maka kita pun tetap belajar. Meskipun mungkin tidak
leluasa sebagaimana ketika dulu kita masih muda. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim, dan sungguh dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempelajari ilmu agama ini ketika mereka sudah tua. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah sebaik-baik generasi, teladan bagi kita semuanya, ternyata banyak di antara mereka yang baru mempelajari agama ini kan ketika mereka sudah tua, karena mereka memang baru masuk ke dalam agama Islam ketika di umur tersebut. Sehingga jangan sampai umur ini menjadi penghalang bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Harus kita sadari bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Allah SWT mencintai kalau kita menuntut ilmu ini. Kalau kita mendalami ilmu agama ini. Dan itu tidak dibedakan antara yang sudah tua maupun yang masih muda. Ini adalah ibadah. Dengannya kita bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu ini atau menuntut ilmu ini adalah termasuk ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling afdal artinya yang paling banyak pahalanya di sisi Allah. Kalau memang kita merasa sudah dekat ajalnya, sudah sebentar lagi, dan kita butuh bekal yang banyak untuk bertemu dengan Allah, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu ini adalah sebaik-baik amalan yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan yang sunnah. Kalau amalan yang wajib jelas itu yang paling afdal. Tapi dibandingkan dengan amalan-amalan yang sunnah, maka thalabul ilm, menuntut ilmu ini adalah lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan yang sunnah. Di antara kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berusaha untuk menggabungkan antara menuntut ilmu agama ini dengan kesibukan mereka yang harus mereka lakukan di luar menuntut ilmu agama. Kita tahu yang namanya manusia, apalagi kepala keluarga, ini punya kewajiban untuk mencari nafkah, berdagang, bercocok tanam. Dan saat itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka dengan kesibukan mereka berusaha untuk tetap menuntut ilmu dan menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Padahal mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ana wa jarun li minal ansar fi bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, dan kita tahu siapa beliau. Orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya dahulu aku dan seorang tetangga dari kalangan Ansar, karena Umar bin Khattab termasuk muhajirin. Aku punya tetangga dari kalangan Ansar dari Bani Umayyah bin Zaid, dan tinggalnya di Awali Al-Madinah, sebuah daerah di Madinah dan sampai sekarang dinamakan dengan Al-Awali. Dan kami dahulu gantian dalam menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Natanawabu, kami gantian di dalam menghadiri majelisnya Rasulullah SAW.
Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Satu hari beliau yang datang, karena Awali ini daerahnya agak tinggi ya. Kalau masjidnya Nabi SAW ini lebih rendah. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Terkadang beliau yang turun datang menghadiri majelis ilmu, sementara aku mengerjakan pekerjaanku. Dan di hari yang lain aku yang datang. Wa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi. Kalau misalnya hari tersebut aku yang datang, aku yang menghadiri majelisnya Rasulullah SAW, maka setelah itu aku akan mendatangi beliau dan mengabarkan kepada beliau tentang wahyu yang turun di hari tersebut. Dan apa yang terjadi? Mungkin ketika menghadiri majelis ilmu, mendengar hadis, atau terkadang ada sesuatu yang terjadi, Nabi didatangi oleh orang Badui misalnya, kemudian beliau ditanya, kemudian sikap beliau demikian dan demikian. Semuanya diceritakan oleh Umar bin Khattab kepada tetangganya. Apa yang terjadi saat itu dan apa yang beliau lihat di majelisnya Rasulullah SAW. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau beliau yang turun, maka beliau pun juga melakukan yang sama, yaitu menceritakan kepadaku apa yang dia lihat di majelisnya Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan para ikhwah sekalian bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menuntut ilmu agama. Kesibukan, pekerjaan, bisnis yang mereka lakukan itu tidak menghalangi mereka untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau misalnya dia tidak bisa tiap hari mendatangi majelis ilmu, maka dia bisa janjian dengan temannya, bergantian dengan temannya untuk menghadiri majelis tersebut. Sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Tentunya hal yang seperti itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita praktekkan di zaman sekarang. Kalau memang kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu di hari tersebut, maka jangan sampai kita sia-siakan ilmu tadi. Kita bisa bergantian dengan teman atau alhamdulillah di zaman sekarang majelis ilmu direkam. Bisa kita setel kembali majelis ilmu yang luput dari kita tersebut kapan kita menghendaki. Tentunya ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jal, dan di antara faedah yang bisa kita ambil tadi adalah semangat yang luar biasa dari para sahabat untuk menghadiri majelis ilmu, dan bahwasanya kesibukan mereka di dalam pekerjaan ini tidak menghalangi mereka untuk menghadiri atau mengambil faedah dari majelis-majelis ilmu tersebut. Selain itu, ada beberapa kiat yang mungkin bisa kita praktekkan. Tentunya ini bagi saudara-saudara kita yang mereka memiliki kesibukan bisnis, berdagang, atau pekerjaan kantor dan seterusnya. Bagaimana supaya kita tetap menjadi seorang penuntut ilmu dan bisa mengambil faedah dari majelis-majelis ilmu? Satu di antaranya adalah kita berusaha untuk membagi waktu. Sesibuk apapun, kalau kita berusaha untuk membagi waktu tersebut, misalnya kita tulis, anak kerja dagang ini berapa jam, dan waktu anak untuk mendengarkan, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk membaca, anak sediakan waktunya misalnya 2 jam. Kapan? Habis subuh sampai jam 6 atau dan ditambah lagi misalnya habis asar sampai jam 5 misalnya. Anak khususkan waktu tersebut untuk mendengarkan atau untuk menghadiri majelis ilmu dan seterusnya, atau untuk membaca.
Kemudian waktu yang lain untuk bisnis, waktu yang lain untuk keluarga dan seterusnya. Apabila seseorang membagi waktunya demikian dan dia disiplin di dalam apa yang dia tulis, maka insya Allah ini di antara hal yang bisa membantu seseorang di dalam mendapatkan ilmu agama. Karena kalau kita hidup tanpa membagi waktu, tidak tahu apa yang dilakukan setelah subuh, apa yang harus dia hadiri dari majelis ilmu. Maka kalau demikian cara kita dan pola hidup kita, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat yang besar dari waktu yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Maka ini bukan alasan kesibukan. Kalau kita bisa membagi waktu dengan baik, maka masing-masing bisa kita dapatkan. Kewajiban kita sebagai kepala keluarga, mencari nafkah, mendidik anak, tidak menghalangi kita untuk terus juga menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan waktu. Karena berkah di tangan Allah Azza wa Jalla. Waktu kita sama, hanya 24 jam. Tapi kalau kita dapatkan, ternyata waktu yang dimiliki oleh guru-guru kita demikian berkahnya, demikian manfaatnya. Beliau berdakwah dan beliau juga menulis, beliau juga mengajar. Sama 24 jam seperti yang kita miliki. Tapi ternyata kita dapatkan waktu yang beliau miliki ini lebih berkah daripada waktu kita. Di antara sebabnya adalah doa. Meminta kepada Allah keberkahan waktu. Semoga waktu yang kita miliki ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kebaikan dan juga manfaat, sehingga bisa kita gunakan di antaranya adalah untuk menimba ilmu agama ini. Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting supaya dengan di tengah-tengah kesibukan kita ini, kita juga bisa mendapatkan ilmu. Ikuti para ulama di dalam cara mereka menuntut ilmu. Jangan kita membuat cara sendiri. Kalau kita mengikuti cara mereka, maka dengan waktu yang sedikit yang kita miliki, kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Syaratnya apa? Syaratnya kita mengikuti cara para ulama dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah dilakukan oleh para ulama kita semenjak dahulu. Dan sudah dilahirkan para penuntut ilmu, para ulama, para imam. Dan cara mereka itu diambil dari generasi ke generasi. Sehingga mereka menjadi seorang ulama yang demikian kokoh keilmuannya, demikian besar ketakwaannya. Nah, di antara cara untuk menuntut ilmu, dan itu adalah yang sudah dilakukan oleh para penuntut ilmu dari generasi ke generasi, adalah memulai menuntut ilmu itu dari dasar. Jangan seseorang tergesa-gesa melihat yang lain sudah bisa menjelaskan tentang permasalahan ini, atau dia sudah mempelajari kitab ini. Kemudian seseorang tergesa-gesa ingin mempelajari kitab yang sebenarnya itu adalah lanjutan. Dia tidak mau mempelajari kitab yang dasar, malu dengan yang lain kalau masih mempelajari misalnya Al-Usulul Thalathah, atau masih mempelajari Al-Qawaidul Arba'. Kemudian dia langsung belajar tentang akidah Tahawiyah misalnya, atau bantahan terhadap Jahmiyah misalnya. Nah, ini antum melanggar atau menyimpang dari jalannya para ulama dan juga para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu agama. Kalau kita memang sibuk
dan kita ingin mendapatkan ilmu, maka tempuhlah cara yang telah ditempuh oleh para ulama. Dari dasar. Meskipun sedikit demi sedikit. Meskipun dalam waktu yang menurut kita relatif lama. Mungkin baru menyelesaikan al-usulu tsalatsa 1 tahun, tidak masalah. Mungkin baru menyelesaikan al-qawaidul arba' 1 bulan, enggak masalah. Yang penting kita menempuh seperti yang ditempuh oleh para ulama. Adapun seseorang punya kesibukan, kemudian ditambah dia tergesa-gesa, sehingga dia menghadiri majelis ilmu pun dia tidak di atas ilmu, sembarang kajian dia hadiri tanpa dia memperhatikan sampai di mana level dia. Sampai di mana dia harus belajar dan kitab apa yang harus dia pelajari. Asal ada kajian dia ikuti. Maka yang demikian akan menyia-nyiakan waktu tentunya. Tapi apabila seseorang dengan waktu yang sedikit di tengah-tengah kesibukan dia yang luar biasa, kemudian dia berusaha untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para ulama dalam menuntut ilmu, maka insya Allah ini menjadi sebab dimudahkan dalam menuntut ilmu agama ini. Di sana banyak para salaf yang mereka dahulu punya bisnis juga seperti antum. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya. Di antara para sahabat Nabi SAW, Uthman bin Affan punya bisnis. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW yang memiliki tijarah, memiliki perdagangan, memiliki bisnis. Dan ternyata mereka adalah termasuk orang-orang yang terbaik di antara para sahabat Nabi SAW. Tiga-tiganya termasuk al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah, termasuk 3 orang, termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Dan mereka adalah seorang pedagang. Tapi perdagangan mereka ayyuhal ikhwah tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu, tidak menjadikan mereka lalai dari zikrullah. Dan juga para salaf, Laits bin Sa'ad rahimahullah terkenal dengan kekayaan beliau. Beliau punya kebun yang luas di Mesir dan beliau adalah seorang ulama. Bahkan disebutkan bahwasanya Laits bin Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Dan kita tahu tentang kedudukan Imam Malik. Laits bin Sa'ad al-Misri itu lebih faqih daripada Al-Imam Malik. Bedanya apa? Kalau Al-Imam Malik banyak muridnya yang mereka berusaha untuk mengkhidmah, berusaha untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah. Menyebarkan, menulis, dan lain-lain. Adapun Laits bin Sa'ad rahimahullah tidak demikian keadaannya. Dan ini ayyuhal ikhwah rezeki. Rezeki bagi para imam atau para guru kita. Ada sebagian guru kita yang Allah SWT berikan rezeki kepadanya, didatangkan murid-murid yang mujtahidun. Murid-murid yang bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmunya. Dan ada sebagian masyayikh yang tidak demikian keadaannya. Tidak datang kepada beliau kecuali sedikit saja. Dan yang sedikit itu pun semangatnya tidak seperti murid-murid yang ada di syekh-syekh yang lain. Sehingga tentunya berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Padahal mungkin saja syekh yang kedua itu lebih alim daripada syekh yang pertama. Nah, ini adalah rezeki yang Allah SWT berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Laits bin Sa'ad itu seangkatan dengan Al-Imam Malik rahimahullah. Dan beliau diluaskan rezekinya di Mesir. Dan beliau tahu tentang keadaan Al-Imam Malik di Madinah. Disebutkan bahwasanya Laits bin Sa'ad terkadang beliau mengirimkan harta kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya seseorang punya kebun itu tidak menghalangi dia untuk terus
menyibukkan dirinya dengan ilmu. Seseorang punya usaha tidak menghalangi dirinya untuk terus menuntut ilmu agama. Abdullah bin Mubarak juga demikian. Beliau seorang ulama, seorang muhaddits yang telah terkumpul di dalam diri beliau sifat-sifat yang baik, seorang mujahid dan seorang muhaddits, seorang faqih, seorang yang wara', dan beliau dikenal dengan kedermawanannya. Beliau punya usaha, punya dagangan yang dengan harta beliau tersebut beliau memberikan infak terhadap para penuntut ilmu. Kemudian di antara yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, atau di antara kisah yang bermanfaat yang bisa kita ambil pelajarannya adalah tentang bagaimana pengorbanan para salaf kita dahulu dalam menuntut ilmu agama. Harus kita ketahui bahwasanya orang yang ingin mendapatkan ilmu, dan ini sejak zaman dahulu ya, itu harus berkorban selain dengan waktunya, dengan tenaganya, juga berkorban dengan hartanya. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau menuntut ilmu, mencari hadis sampai beliau membongkar rumahnya dan menjual kayu-kayu rumahnya. Siapa? Al-Imam Malik rahimahullah. Ini diceritakan oleh Ibnul Qasim. Beliau mengatakan, afdha bi Malik ibni Anas rahimahullah talabul ilmi ila an naqadha saqfa baitihi faba'a khashabahu. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah menuntutnya ilmu beliau itu sampai menjadikan beliau membongkar atap rumahnya dan menjual kayu-kayu atap rumahnya. Iya, jadi rumahnya sendiri sampai dibongkar, kemudian satu persatu dia jual kayu-kayu tersebut untuk bisa melanjutkan di dalam menuntut ilmu agama. Tapi lihat bagaimana pengorbanan yang sangat besar tersebut dengan balasan yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah. Menjadi seorang imam di antara imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang diambil ilmunya dan diambil faedahnya sampai sekarang, dan sampai sekarang masih kita sebutkan nama beliau. Kemudian juga disebutkan bahwasanya As-Samarqandi, Nasr ibn Ahmad, beliau mengatakan, la yunalu aw la yanalu hadzal ilma illa man attala dukkanahu wa kharraba bustanahu. Tidak mendapatkan ilmu ini kecuali orang yang menjadikan nganggur tokonya dan menjadikan rusak kebunnya. Dan maksudnya adalah sampai dia memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu. Sehingga terkadang ketika seseorang sudah fokus dan memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu, sampai terkadang warung atau toko yang seharusnya buka saat itu dia tutup karena ingin mengambil faedah dari gurunya. Sampai kebun yang seharusnya dia urus, yang harusnya dia airi, terpaksa dia tinggalkan karena ingin tidak ketinggalan dari majelisnya fulan dan fulan. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan para salaf kita dahulu dalam menuntut ilmu agama. Dan tentunya ini mungkin banyak di antara kita yang tidak mampu untuk seperti itu. Nabi SAW mengatakan, saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian berusaha untuk benar-benar
persis, kalau tidak maka kita berusaha untuk mendekat. Kalau memang kita tidak bisa seperti mereka, ya tidak bisa seperti Al-Imam Malik, tapi sadarilah bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu perlu pengorbanan. Antum perlu beli tiket, antum perlu beli ke sini dengan transport. Kalau kita ingin menyekolahkan anak, ketahuilah bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu memang perlu pengorbanan. Kita sebagai orang tua perlu ya berkorban untuk supaya anak kita ini mendapatkan ilmu agama. Sebagaimana dahulu para ulama salaf, mereka juga berkorban supaya untuk mendapatkan ilmu tersebut, termasuk orang tua mereka. Dan tidak sempat di sini saya sebutkan bagaimana kisah sebagian mereka untuk supaya anaknya ini bisa pergi menuntut ilmu, supaya dia bisa pergi ke Baghdad, supaya dia bisa pergi ke Syam, supaya pergi ke Mekah dan Madinah bertemu dengan ulama-ulama di sana, mereka rela untuk menjual rumahnya. Ya, dan bahkan kemudian mereka menyewa rumah. Ya, mengontrak rumah. Dia jual rumahnya untuk membiayai anaknya supaya menuntut ilmu agama, dan mereka sendiri rela untuk tinggal di rumah kontrakan. Semuanya itu adalah mereka lakukan demi untuk anaknya bisa mendapatkan ilmu agama ini. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya yang namanya ilmu agama itu harus ada pengorbanan. La yunalu al-ilmu birahatil jism. Tidak mungkin didapatkan ilmu dengan berleha-leha. Harus ada di sana pengorbanan fisik kita, harta yang kita miliki harus kita korbankan. Demikian pula mungkin bisa juga jiwa. Apalagi zaman dahulu yang seseorang pergi menuntut ilmu dari satu kota ke kota yang lain, dan safar sebagaimana kita tahu qit'atun minal adab, adalah bagian dari adab. Kemudian juga di antara yang perlu kita sampaikan di sini adalah tentang jangan seseorang putus asa ketika mendapatkan dirinya mungkin dahulu bukan termasuk orang yang istiqomah di dalam agama ini. Mungkin melihat orang yang di samping kanan dan juga kirinya, mereka sepertinya adalah orang-orang yang memang orang-orang yang soleh sejak dahulu. Tidak ya. Kalau masing-masing kita mengungkapkan kita dulu seperti mereka, mereka seperti kita. Artinya dulunya kita juga bukan orang-orang yang istiqomah. Kita dulu terjatuh dalam kebid'ahan, dalam kemaksiatan, atau bahkan ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan alhamdulillah Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya. Jadi untuk mencapai kepada ilmu tersebut tidak harus seseorang dari semenjak kecilnya menjadi orang yang soleh. Saya berikan contoh di sini adalah Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Siapa beliau? Ternyata beliau adalah dulunya bukan orang yang istiqomah. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau dahulu adalah seorang perampok, ya, yang merampok orang, dan orang mengenal beliau adalah sebagai seorang penjahat besar. Disebutkan tentang bagaimana kisah beliau mendapatkan hidayah. Fudail bin Iyad, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Az-Zahabi menceritakan tentang Fudail bin Iyad ini. Kana syatiran yaqta'u tariq. Dahulu Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok. Perampok yang cerdas. Jadi bukan perampok yang bodoh, dia memiliki kecerdasan. Dan beliau menyebutkan bahwasanya di antara sebab taubatnya beliau, bahwasanya Fudail bin Iyad ini pernah jatuh cinta dengan seorang tetangganya atau seorang wanita.
Kemudian ketika suatu saat yang namanya anak nakal, suatu saat beliau menaiki dinding atau yang semisalnya untuk melihat wanita tersebut, ngintiplah. Tiba-tiba ketika beliau menaiki dinding tersebut atau tembok tersebut, beliau mendengar ada seseorang yang membaca Al-Quran dan membaca firman Allah Azza wa Jalla, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dalam berzikir kepada Allah? Alam ya'ni, apakah belum waktunya? Maka firman Allah Azza wa Jalla ini mengenai pada diri Fudail bin Iyad. Apakah belum waktunya? Dia merasa bahwasanya selama ini banyak lalai kepada Allah, bahkan melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, dan dia saat itu mendengar firman Allah yang merasuk ke dalam diri dan jiwa beliau. Maka beliau mengatakan, bala ya Rabbi, qad ana. Dia mengatakan, iya wahai Rabbku, sudah datang waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang pelaku maksiat ini lebih mudah mendapatkan hidayah daripada pelaku bid'ah. Dia tahu sebagai seorang yang nakal, pemuda yang nakal, merampok lagi, tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama ini. Hanya sekedar mendengar satu ayat, Allah SWT membukakan hatinya. Sampai beliau mengatakan, bala ya Rabbi qad ana. Iya wahai Rabbku, telah datang waktunya untuk aku kembali kepadamu. Faraja'a fa'awahu al-lailu ila kharibah. Akhirnya beliau pun mengurungkan niatnya, dan malam tersebut beliau bermalam di sebuah tempat yang sudah tidak didatangi oleh orang lain. Tidak didatangi oleh manusia, tempat yang rusak. Fa idza fiha sabilatun. Ketika beliau di situ, mungkin menyendiri, ya, merenungi dirinya sendiri, tiba-tiba datang serombongan orang yang berjalan, orang yang safar. Berkata sebagian mereka, narhalu. Sebagian mereka mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Karena saat itu di malam hari. Sebagian mereka mengatakan kita berjalan dan kita lanjutkan perjalanan. Dan sebagian mereka mengatakan hatta nusbiha. Kita lanjutkan perjalanan nanti saja ketika sudah datang waktu pagi. Fa inna Fudailan 'ala at-tariqi yaqta'u 'alaina. Karena Fudail, yaitu Fudail bin Iyad, dia akan merampok kita. Maksudnya kalau kita lanjutkan perjalanan malam ini, maka Fudail bin Iyad ini adalah daerah dia. Ini adalah daerah kekuasaan dia. Kalau kita melewati daerah ini, kita akan dirampok oleh Fudail bin Iyad. Maka Fudail bin Iyad yang saat itu berada di dekat mereka. Ya, di malam hari, suara yang kecil pun meskipun agak jauh kedengaran. Beliau mendengar percakapan rombongan ini. Akhirnya beliau mengatakan, fafakartu. Aku berpikir. Wa qultu, dan aku berkata pada diriku sendiri. Ana as'a bil laili fil ma'asi. Wa qaumun minal muslimina hahuna yakhafuni. Beliau mengatakan, aku di malam hari berusaha untuk melakukan kemaksiatan. Seperti yang tadi dia ingin lakukan, dia ingin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sementara di sini, di tempat yang sepi ini, ada orang-orang Islam yang mereka takut kepadaku.
Sampai ada di antara mereka yang mengurungkan perjalanannya karena takut dirampok olehku. Kemudian beliau pun mengatakan, wa ma arallaha saqani ilaihim illa liartadi'. Aku beranggapan bahwasanya Allah tidaklah mengirimkan aku kepada mereka ini, yaitu mendatangkan aku sampai duduk di tempat ini, di tempat yang sepi ini, kemudian mendengar percakapan mereka, kecuali supaya aku berhenti dari apa yang aku lakukan selama ini. Husnudzon kepada Allah dan mengatakan, tidaklah Allah mengiringku sampai ke tempat ini kecuali supaya aku berhenti dari kejahatanku selama ini. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni qad tubtu ilaika wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah bertobat kepadamu. Dan aku jadikan taubatku adalah dengan tinggal di dekat Masjidil Haram. Beliau ingin menjadi orang yang soleh. Maka beliau meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Ingin pergi ke tempat yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Al-Masjidil Haram. Maka beliau berjanji di hadapan Allah untuk tinggal di dekat Masjidil Haram. Jadilah yang sebelumnya beliau adalah seorang yang jahat, ahli maksiyah, sampai manusia pun takut dan mengenal tentang kejahatan dia. Allah SWT memberikan taubat kepadanya dan kemudian menuntut ilmu, menjadi seorang ahli ibadah dan dikenal dengan keilmuannya. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pernah belajar kepada Fudail bin Iyadh ini. Ini menunjukkan ayolah ikhwah bahwasanya masa lalu kita yang mungkin hitam, yang tidak baik, ini tidak menghalangi kita untuk memperbaiki diri sekarang dengan cara mempelajari ilmu agama. Justru kalau kita sungguh-sungguh di dalam taubat kita, penyesalan kita terhadap masa lalu kita, cara yang paling baik adalah dengan menyibukkan diri dengan ilmu agama ini. Karena ketika seseorang memahami ilmu agama, maka dia akan mengetahui banyak hal, banyak amal soleh yang menjadikan seseorang terhapus dosanya. Seperti ini, ya, kita menghadiri majelis ilmu, maka kita akan mendengar apa yang harus kita lakukan, amal soleh apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mau menghadiri majelis ilmu, maka ya kita masih berada di atas kebodohan. Kita ingin berubah tapi kita tidak tahu bagaimana cara berubah. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh bertobat dan ingin memperbaiki diri, maka cara yang paling afdal adalah seseorang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu agama. Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya banyak kisah-kisah yang lain yang bisa menjadi motivasi kita semuanya untuk terus istiqomah di atas ilmu ini. Apa yang sudah kita sebutkan insya Allah cukup. Tinggal sekarang kita mau mengamalkan atau tidak. Banyak kisah yang disampaikan 10-20, tapi kalau nggak diamalkan sama saja. Tapi 1-2 kisah yang kita dengar, kita pahami, dan kita ambil faedah, kemudian kita amalkan, itu lebih baik daripada banyak tapi kemudian kita tidak mengamalkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin kita berikan kesempatan bagi para ikhwah sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Ya.
Setiap mengikuti kajian, saya selalu menulis. Tapi masalahnya, hasil tulisan itu jarang sekali dibaca. Mohon nasihatnya agar saya rajin membaca tulisan hasil kajian yang sudah saya tulis. Syukran. Iya, tentunya yang pertama kita luruskan niat kita. Menulis tujuannya adalah untuk mengikat ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah. Hendaklah kalian mengikat ilmu dengan menulis. Karena kalau sampai kita tidak menulis, maka dengan mudah sekali ilmu yang kita dengar itu akan hilang, akan menguap. Ya, tapi ketika kita tulis, kemudian kita lupa, maka besok masih bisa kita baca kembali. Oh ya, kemarin disebutkan oleh Ustadz di majelis tersebut demikian, tapi ana lupa. Ketika kita punya tulisannya, maka kita bisa melihat kembali, memurojaah kembali tulisan tersebut. Tentunya itu adalah tujuan utama, sehingga biasakan ketika seseorang setelah kajian, setelahnya ada waktu baginya untuk membaca kembali apa yang dia tulis. Seperti yang dilakukan oleh para salaf dahulu, ayyuhal ikhwah. Ya, mereka bahkan bukan hanya ucapan syekhnya di dalam dars, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan kepada gurunya dia tulis. Dia mau bertanya apa sama gurunya, dia tulis, dan dia tulis juga jawaban gurunya. Dan itu dikumpulkan. Ya, dikumpulkan sama murid tersebut sampai mungkin jadi satu buku. Sehingga kita lihat di sana ada masail fulan atau sualat Al-Imam Abi Dawud terhadap Al-Imam Ahmad. Sualat isinya adalah pertanyaan-pertanyaan beliau kepada gurunya, dikumpulkan jadi satu buku. Jadi antum sebenarnya bisa buat buku ya. Caranya gimana? Antum rajin bertanya kepada guru antum. Antum tanya, antum tulis, ya tanggal berapa, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Bisa jadi satu buku. Ya, pertanyaan-pertanyaan fulan terhadap fulan. Tapi pertanyaannya yang berkualitas ya. Baik. Kemudian juga di antara cara supaya kita semangat dalam membaca kembali tulisan kita adalah memperbagus tulisan. Ya, karena kalau jelek tulisan kita, malas kita untuk membaca tulisan kita sendiri. Sebagian kadang dia menulis, tapi ketika dia ulang sendiri dia nggak bisa membaca tulisannya sendiri. Ya, sebabnya banyak. Mungkin karena memang tulisannya jelek atau dia tergesa-gesa, atau ngantuk, ya ngantuk sehingga tulisannya nggak karuan ya. Bagaimana sikap kita dalam mengajak orang tua untuk belajar menuntut ilmu agama? Insyaallah orang tua ana ini sudah mengenal dakwah sunnah, alhamdulillah. Namun untuk keinginan menuntut ilmu syar'i berupa hadir pada majelis-majelis ilmu atau kajian masih agak susah dan sering belum berkenan. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Mohon pencerahannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Banyak saudara-saudara kita yang ingin seperti antum. Dianya mengenal sunnah dan orang tuanya juga mengenal sunnah. Namun sekarang masih belum mereka mengenal sunnah, ya masih senang melakukan kebid'ahan, atau bahkan ada yang lebih parah, memiliki kebiasaan melakukan kesyirikan. Mereka ingin seandainya orang tua mereka seperti orang tua antum. Maka kita bersyukur Allah SWT telah membuka hati beliau sehingga mengenal sunnah dan mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, masalah beliau belum terbuka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka sebagaimana kita tahu bahwasanya ilmu ada yang memang wajib untuk dipelajari,
Dan kalau kita tidak mempelajari maka kita dosa. Dan ada di antaranya yang hukumnya dianjurkan. Ini harus kita bedakan. Kalau itu adalah sesuatu yang wajib, seperti misalnya mempelajari tauhid atau mempelajari tata cara berwudu, tata cara sholat 5 waktu. Ini perkara yang wajib. Masing-masing dari kita harus mempelajari ilmu-ilmu ini. Maka tentunya kalau tidak mau mempelajari itu dosa. Nah ini yang perlu kita berikan ketegasan. Kita perjuangkan bagaimana supaya orang tua kita mau mempelajari apa yang wajib atas mereka. Tapi kalau ilmu tersebut adalah ilmu yang bukan yang wajib, termasuk ilmu yang dianjurkan saja bagi seorang muslim untuk mempelajarinya, atau dia adalah fardu kifayah, kalau sudah dipelajari oleh sebagian maka tidak wajib bagi sebagian yang lain. Maka tentunya demikian jangan kita memaksa orang tua kita untuk menghadirinya. Ya, karena itu bukan sesuatu yang wajib. Kenapa kita mewajibkan kepada orang lain sesuatu yang tidak wajib? Kalau kita hanya sekedar memberikan usulan atau dorongan untuk mempelajari hal tersebut karena itu berkaitan dengan misalnya tazkiyatun nufus atau berkaitan dengan hal yang menurut kita ini perlu diketahui oleh orang tua kita, tidak masalah kita berikan dorongan tersebut dan anjuran tersebut kepada orang tua. Seandainya beliau melakukan, alhamdulillah. Ya, ini nikmat di atas nikmat, cahaya di atas cahaya. Kalau tidak bisa maka jangan kita kemudian terlalu bersedih hati, kemudian terlalu dipikirkan. Yang penting kita terus mengajak beliau kepada kebaikan dan berusaha untuk mengajak beliau untuk menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Nah, mohon nasihatnya untuk orang yang sudah lama mengenal dunia pengajian tetapi masih bermudah-mudahan dengan wanita non mahram. Iya, sebagaimana kita tahu bahwasanya di dalam agama kita telah diatur hubungan antara seorang laki-laki dengan wanita asing atau wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi sudah mengenal agama ini sudah lama, maka adalah dia mempraktekkan, mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Dan harus dia sadari bahwasanya wanita merupakan fitnah yang paling besar bagi laki-laki, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Sehingga tidak menjaga hubungan kita dengan wanita asing, ini bisa menjadi celah terjadinya sesuatu yang lebih besar daripada itu seperti perzinaan. Allah SWT mengatakan, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Janganlah kalian mendekati zina. Maksudnya, janganlah lakukan zina dan janganlah engkau lakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada perzinaan. Termasuk diantaranya adalah bermudah-mudahan dengan wanita yang bukan mahram. Sampai kepada misalnya khalwah, ya, berduaan, tidak ada di sana orang yang ketiga, atau bersalaman, padahal dia adalah wanita yang bukan mahram. Bagaimana hukum berbicara dengan wanita yang bukan mahram? Asalnya tidak masalah seseorang berbicara dengan wanita yang bukan mahram. Dahulu Nabi SAW berbicara dengan wanita yang bukan mahram. Beliau berbicara, menegur, atau kadang beliau ditanya oleh seorang wanita, kemudian beliau menjawab. Asalnya tidak masalah seorang laki-laki berbicara dengan wanita yang bukan mahram. Ya, namun perlu di sini kaedah-kaedah, aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, berbicara kalau memang ada hajatnya. Berbicara dengan wanita yang bukan mahram kalau memang ada hajatnya, memang ada keperluannya.
Adapun seseorang bermudah-mudahan sampai dalam perkara yang tidak ada hajatnya, dia telepon atau dia berbicara dengan wanita yang bukan mahram, maka ini sudah berlebihan. Kemudian yang kedua, menjaga suara. Tidak membuat suaranya. Dan ini baik laki-laki maupun wanita. Yang akhirnya dengan suara tadi menjadikan lawan jenis menjadi terfitnah. Ini diantara beberapa kaidah yang harus kita perhatikan di dalam masalah muamalah kita dengan wanita yang bukan mahram. Bagaimana caranya agar tidak mengantuk ketika menuntut ilmu? Baik. Banyak ya kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Di antaranya pertama tentunya kita berusaha untuk mencukupkan istirahat kita. Ya. Contoh seperti sekarang ini, habis asar, kalau kita tahu sekarang ada kajian habis asar, siang kita berusaha untuk istirahat, tidur. Kalau kita tahu habis subuh ada kajian, maka istirahat malam jangan kita begadang. Kita berusaha untuk mencukupkan tidur kita. Tujuannya adalah supaya kita nanti bisa mengambil faedah yang banyak dari kajian yang akan kita hadiri. Kemudian yang kedua, sebab ngantuk diantaranya banyak makan. Ya, banyak makan. Anak sering nasihati ke murid-murid kita di mahasiswa di STDI. Karena mereka pagi hari jam 7 kita udah mulai kuliah. Ya, ada di antara mereka yang datang dalam keadaan dia ngantuk, dalam keadaan kayak kurang tenaga dan seterusnya. Ya, kita sebutkan di antara kiatnya adalah pagi hari jangan kita banyak makan. Karena banyak makan ini di antara akibatnya adalah menjadikan kita mudah untuk ngantuk. Kemudian seandainya kita sudah berusaha minum kopi sudah tadi. Ya, istirahat juga sudah. Siang mungkin makannya sedikit, tapi ternyata tetap ngantuk. Iya, maka dalam keadaan demikian yang dicontohkan oleh para masyayikh kita di Madinah dulu, terkadang ada di antara kita yang berdiri. Ya, berdiri di tengah-tengah majelis ilmu. Berdiri sambil mencatat. Karena biasanya kalau berdiri itu hilang ngantuknya biasanya. Ya, tapi mungkin ada di antara kita yang berlebihan sampai berdiri pun dia ngantuk. Ini di luar kaidah ya. Biasanya kalau udah berdiri, dia berusaha gimana bukunya enggak jatuh. Dan dia tentunya menjadi perhatian orang banyak. Dia berusaha untuk tidak ngantuk. Mungkin dia berdiri 1 menit, 2 menit. Ya setelah itu dia duduk kembali. Kalau ngantuk lagi dia berdiri lagi. Ya, sehingga sampai akhir dars dia bisa mengikuti kajian tersebut dan mengambil ilmu dari syekh. Kalau misalnya itu tidak bisa dan mungkin sebagian kita ada yang tidak cukup hanya dengan berdiri saja, maka boleh silakan kita keluar untuk berwudu sebentar atau mencuci muka kemudian datang lagi ke dars. Daripada kita ngantuk terus selama dars, mending kita keluar sebentar berwudu kemudian kita bisa semangat lagi ya menghadiri majelis ilmu dan mendengar baik-baik apa yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin pertanyaan yang terakhir. Saya pernah berkonsultasi dengan salah seorang ustadz karena adanya isu-isu sihir dalam keluarga saya. Ustadz tersebut menyarankan saya untuk mengikuti kajian tauhid. Ini berdampak positif terhadap diri saya seperti tidak gampang emosi. Apa hal ini diperbolehkan? Iya. Memang yang namanya kajian tauhid ini berpengaruh besar. Ini mungkin salah satu di antara cerita dan orang yang merasakan bagaimana dampak dari mengikuti kajian tauhid terhadap kejiwaan seseorang yang sebelumnya dia mungkin mudah emosi, kemudian akhirnya dia bisa mudah untuk mengendalikan dirinya. Karena memang marah ini berasal dari syaitan. Dan syaitan sangat
benci yang namanya tauhid ini. Sehingga tidak heran kalau orang yang mempelajari tauhid, akhirnya ini sedikit demi sedikit akan berpengaruh pada dirinya, akan berpengaruh pada ketenangan keluarganya. Ada sebuah cerita juga dari seseorang pelaku juga, yang sebelumnya dia dahulu termasuk orang yang bisa melihat jin, apa namanya, indigo. Dia cerita bahwasanya biasa anak lihat jin di pojok sana atau di atas atap, itu biasa. Sesuatu pemandangan yang setiap hari dia lihat yang demikian. Kemudian Allah SWT berkenan untuk memberikan dia hidayah kepada sunnah. Akhirnya beliau mengikuti kajian tauhid yang disampaikan oleh sebagian asatidzah. Mungkin 1 atau 2 pertemuan. Setelah itu dia tidak melihat lagi pemandangan yang biasanya dia lihat. Hanya sekedar menghadiri kajian tauhid, tapi apa yang dia dengar masuk di dalam hatinya. Karena dia akan mendengar di dalam kajian tauhid kewajiban untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Yang sebelumnya ada takut terhadap jin, akhirnya takutnya hanya kepada Allah. Yang sebelumnya ada tawakal kepada makhluk, akhirnya tawakalnya hanya kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang sangat dibenci oleh jin dan juga syayatin. Akhirnya yang sebelumnya dia dengan leluasa menggoda manusia, merasuki manusia, akhirnya dia pun pergi sendiri ketika melihat manusia tersebut mulai mempelajari ilmu tauhid ini. Barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.